Halo teman-teman, kami dari kelompok B3 Praktikum Kimia akan melakukan percobaan korosi. Saya Muhammad Ramzi Syukran dengan NIM F3401241941093. Saya Kalisa Sabila Biza Putri dengan NIM G84124111100. Saya Christian Dani Suara dengan NIM M0404241029. Oke, sekian, selamat menonton. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan percobaan praktikum korosi ataupun perkaratan pada paku. Nah, apa sih tujuan dari praktikum ini? Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi korosi ataupun perkaratan pada dua jenis paku yang akan kita teliti nih. Nah, di sini kita menggunakan dua jenis paku, yaitu paku galvanis dan juga paku non-galvanis. Nah, untuk praktikum kali ini kita membutuhkan waktu untuk pengamatan yaitu selama 7 hari. Nah, waktu pengamatan tersebut digunakan untuk melihat hal apa saja sih yang terjadi selama pengamatan pada masing-masing jenis paku untuk 7 hari ke depan. Nah, yuk kita mulai praktikumnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita berikan label nama pada tiap-tiap gelas sesuai dengan bahan yang akan kita gunakan. Nah, pada gelas 1 pada masing-masing paku diisi oleh air. Pada gelas 2 diisi oleh cuka. Pada gelas 3 diisi oleh minyak. Pada gelas 4 diisi oleh oralit. Dan pada gelas 5 tidak diberikan perlakuan apapun sehingga dibiarkan kosong. Setelah itu kita masukkan masing-masing paku galvanis dan juga non-galvanis pada masing-masing gelas sesuai dengan label namanya. Setelah itu yang kita lakukan adalah menunggu hingga 7 hari sehingga kita bisa melihat hal-hal apa saja sih yang terjadi selama 7 hari ke depan pada masing-masing jenis paku. Berdasarkan data hasil percobaan, paku galvanis umumnya lebih sukar terjadi korosi. Mengapa seperti itu? Karena paku galvanis dilapisi oleh lapisan seng melalui proses galvanisasi, sehingga lebih sukar terjadinya korosi. Sedangkan pada paku non-galvanis tidak demikian, sehingga lebih mudah terjadi korosi. Pada paku galvanis, umumnya tidak terjadi korosi. Namun, paku galvanis yang diberi perlakuan dengan memberikan larutan cuka terjadi korosi. Mengapa demikian? Karena cuka mengandung asam asetat yang bersifat asam, sehingga meskipun paku tersebut paku galvanis, tetap terjadi korosi. Sedangkan pada paku non-galvanis, umumnya terjadi korosi. Namun, pada paku non-galvanis yang diberikan perlakuan dengan diberikan larutan minyak, tidak terjadi korosi. Mengapa demikian? Karena minyak melapisi paku sehingga mencegah terjadinya korosi. Untuk memperjelasnya lagi, korosi terjadi ketika besi teroksidasi karena adanya air, oksigen, dan ion di mana besi melepaskan elektron menjadi ion Fe2+, yang kemudian bereaksi dengan ion hidroksida membentuk karat. Dalam kasus paku galvanis, lapisan seng biasanya melindungi besi dengan mengorbankan dirinya melalui reaksi ini, sehingga besi tidak langsung terpapar oksidasi. Tetapi dalam cuka yang asam tersebut dapat melarutkan lapisan seng sehingga reaksi pelindungan terganggu dan besi pun terkorosi. Sementara pada paku non-galvanis, meskipun seharusnya mudah berkarat karena tidak ada pelindung, minyak yang bersifat hidrofobik justru menghalangi kontak antara air dan oksigen dengan permukaan logam, sehingga reaksi korosi itu nggak terjadi secara signifikan. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin mencegah korosi, baiknya kita menggunakan logam yang sudah digalvanisasi supaya dapat mencegah korosi. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.